Dun, 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 dun. Hello, welcome back with me again, Rio dari Kelana Biru Sotoy. Dan kali ini gue akan ngesotoin sesuatu yang cukup bikin gue gegetan, bikin mulut julid gue bergejolak gitu, pengen ngata-ngatain. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah keadaan Ancol, di pantai Ancol, teman-teman, saat lebaran 2 hari, lebaran hari kedua tepatnya. Kenapa ini bikin masalah? Ya, seperti yang kalian lihat sendirilah, di saat orang-orang pada dilarang mudik, pulang kampung, ya kan, untuk membatasi transaksi untuk membatasi penyebaran COVID. Nah, ini ada orang yang mereka sih nganggapnya pinter ya, tapi kalau gue bilang sedang menunjukin kegoblokannya sendiri, teman-teman. Dan lagi, ini gimana sih pihak Ancolnya sendiri sampai membludak kayak gini? Terakhir gue baca kemarin 90.000 orang sudah berkumpul di Ancol, teman-teman. Dan itu artinya 90.000 orang itu satu aja yang pada dasarnya membawa virus corona berarti menjangkitkan kepada 99 orang yang ada di sana, teman-teman. Artinya ini juga penyebaran COVID yang nyata, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, kenapa sekarang India meningkat penyebaran COVID-nya, karena sekarang di India kemarin ada sebuah acara yang mirip seperti ini juga, yang mandi bareng untuk bersih, untuk katanya penyucian diri di sungai Gangga katanya. Itu adalah salah satu yang membuat penyebaran COVID kembali meningkat di India. Bahkan muncul lagi COVID tipe baru, teman-teman. Dan ini wow, mungkin mereka bilang enggak kok, kami enggak ada yang terjangkit COVID kok, kami sehat-sehat aja kok. Iya, itu menurut lo, tapi kenyataannya apa? Nah, aduh, yang pakai masker di sini juga seperti kalian lihat nggak sesuai pakai maskernya, cuma di dagu doang. Anak-anak ini tidak ada protokol kesehatannya, memakai masker pun enggak, dempet-dempetan, ya ampun. Kenapa sih lu yuk kesel banget masalah yang kayak beginian doang? Doang, menurut lo doang. Oke, pertama gue bilangin ya, yang menurut lo doang ya. Kita di Indonesia ini seperti yang lo tahu, kemarin pun sebelum lebaran tahu, gak ada yang diizinkan mudik pulang kampung. Kenapa ya? Itu terlepas dari yang ada yang nerobos ya, kita dilarang mudik pulang kampung. Kenapa? Karena kita pengen membatasi penyebaran COVID-19 ke daerah-daerah lagi, dan kita pengen memutus rantai penyebaran COVID-19 supaya benar-benar putus dan kita bisa beraktivitas dengan tenang.
Nah, ini ada beberapa orang yang luar biasa penyakit. Sorry, gue agak kasar, goblok menurut gue, yang melakukan hal seperti ini. Berkumpul, mandi bareng tanpa ada protokol kesehatan, tanpa mikirin oke lah, oh diri gue, apa urusannya lu, gue kena penyakit kayak gue ya kena virus kayak kan urusan gue, bukan urusan gue lu. Tapi oke lagi nih, tapi misalkan yang penyakitnya ke lu aja nggak masalah, lu langsung mati di tempat nggak masalah. Tapi kalau setelah dari lu pulang ke rumah, lu berinteraksi dengan orang di daerah lo dan mereka terpapar COVID juga, terus mereka berinteraksi dengan yang lain, mereka terpapar juga, kan ibaratnya lu membawa penyakit nih dari tempat yang seperti ini ke daerah lo, menyebarin penyakit nih. Masa lu kagak mikir sejauh itu sih? Gitu. Lagian peraturan pemerintah itu jelas melarang kita supaya masalah penyakit COVID ini gak kemana-mana gitu loh, bukannya yang macam-macam. Bukannya, lagian pemerintah juga cukup rugi kok kalaupun misalkan melarang kita untuk kemana-mana. Sekarang perekonomian turun, juga jual beli menurun. Masa lo kagak mikir sampai segitunya sih? Masa harus dibilangin terus, diawasin terus sih? Masa kayak kakak anak-anak TK sih yang dibilangin gak paham-paham, gak ngerti-ngerti gitu. Sedangkan anggaplah kayak gue aja pulang kampung, padahal satu Kalimantan Selatan loh, pulang kampung ke daerah gue sendiri, ke Kabupaten Hulu Sungai sendiri susah gitu dari Banjarmasin. Lah ini nyebarin COVID ke tempat wisata, berkumpul dengan orang banyak. Kalau India mah enak, yang meninggal tinggal dibakar sesuai adatnya. Kalau kalian apa dikubur, penuh lagi tempat pemakaman, derita lagi. Dan kemarin juga kasus penyebaran COVID itu terjadi yang paling besar. Kenapa? Karena kita gak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Masih berkumpul, masih nganggapnya ini diri gue, kena penyakit gue, gak masalahnya sama lu, yang penting gue yang nerima. Iya, penyakitnya kena di lu, tapi lu bagi-bagi juga ke lain penyakitnya kan. Gue harap ya ngerti ya jadi orang ya. Ini bukan hanya buat yang di Ancol, dan gue lihat di tempat lain pun juga sama. Gak ada protokol kesehatan, gak ada pembatasan sosial, biasa aja gitu. Aduh. Dan Ancol pun juga telat. Sekarang tanggal 16 ini baru ditutup Ancol. Ada pembersihan doang. Ya Allah, sabar dikit nape pemilik Ancol juga, pemilik tempat wisata, sabar dikit nape. Tetap aja gak sabar, tetap aja gak ngehindahin protokol kesehatan. Terakhir gue riuh dari Kelana Biru, dan gue harap
lebih cerdas lagi. Gue nggak peduli ini banyak yang komen hater ke gue tentang apa yang gue ucapin, gue nggak peduli. Ada yang dislike banyak pun gue nggak peduli. Ada yang nge-share buat ngata-ngatain gue doang, gue juga nggak peduli. Ya, ada yang subscribe atau enggak juga gue juga nggak peduli. Ada yang klik tombol lonceng atau enggak juga gue nggak peduli. Yang intinya gue ngejualain apa keluh kesah gue, yang apa gue pikirin nih, unek-unek gue. Dan oke, segitu aja cukup. Dan gue terakhir, gue Rio dari Klana Biru Sotoy. Bye bye. Dun 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 dun.